Ya, salam seluruh pemirsa CBN dimanapun berada. Pada saat ini berjumpa lagi bersama kami di acara Cerita Anak, khususnya kepada seluruh anak-anak di Nusantara. Ya, kita akan mendengarkan sebuah cerita Alkitab yang sangat menarik. Untuk itu, apa kabar adik-adik di rumah? Puji Tuhan. Dan pada saat ini beri salam dulu kepada adik-adik di rumah. Halo, shalom. Ya, sebelum kita memulaikan cerita anak kita akan berdoa dipimpin oleh Daniel. Daniel akan berdoa buat kita. Kalau kalian di surga, kamu mau mulai cerita anak Tuhan. Terima kasih karena hari Sabat yang indah ini Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan judul ya cerita anak pada saat ini, Kak Ivan mengundang kita semua untuk apa? Menyanyi. Menyanyi lagu tema kita, Yesus cinta anak-anak. Kita menyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat. 1, 2, 3. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Sekali lagi. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Amin. Jadi Yesus mencintai dan mengasihi anak-anak di seluruh Nusantara. Nah, pada saat ini Kak Pepi, cerita kita tentang apa? Ceritanya berjudul Ruth memilih untuk mengasihi Tuhan. Ruth memilih untuk mengasihi Tuhan. Nah, ceritanya seperti apa ya? Nah, Ruth ini siapa sih? Oke, kita dengarkan ya. Adik-adik ingat cerita-cerita yang lalu tentang bangsa Israel. Nah, Tuhan menginginkan bangsa Israel hidup berbahagia. Jadi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, ini adalah umat-umat pilihannya. Dan Tuhan menginginkan supaya mereka berbahagia, hidupnya selalu penuh dengan damai sejahtera. Tapi mereka harus mengikuti semua ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan saat bangsa Israel hidup berbahagia, mengikuti ketetapan Tuhan, mereka dapat menjadi saksi Tuhan bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jadi melalui kehidupan bangsa Israel ini, maka bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka akan melihat bahwa Tuhan yang hidup, yang bangsa Israel sembah, adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah tujuan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita dengar cerita-cerita yang lalu, apa yang terjadi, bahwa bangsa Israel itu malah lebih mengasihi, lebih menyukai dosa daripada mengasihi Tuhan. Jadi mereka tidak menjadi saksi yang baik bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka tidak bisa menghidupkan terang yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka. Nah, ini juga terjadi pada saat zaman setelah waktu kemarin kita bercerita tentang siapa ya Kak Ivan? Tentang siapa ya? Tentang Gideon, kemudian tentang Simpson. Nah, bagaimana mereka selalu berputar balik dari Tuhan. Yang awalnya mereka diberkati, tapi akhirnya Tuhan menghukum mereka karena mereka bandel-bandel. Tidak mau menurut ya. Tidak mau menurut semua perintah Tuhan. Yang akhirnya tujuan Tuhan supaya mereka bahagia, akhirnya mereka menjadi susah, mereka jadi sengsara. Nah, saat ini ceritanya mereka bangsa Israel sudah berada di mana sekarang? Sudah berada di tanah Kanaan. Nah, waktu-waktu berlalu setelah zaman waktu itu kita bercerita tentang Simpson. Bertahun-tahun lamanya berlalu. Nah, saat ini ceritanya ada sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari seorang bapak, seorang ibu, dan dua anaknya. Dua anak apa? Laki-laki? Dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki. Nah, dua anak laki-laki. Jadi mereka tinggal di tanah Kanaan, tepatnya di Bethlehem, Yehuda. Nah, suatu ketika di tempat itu terjadi kelaparan karena kembali mereka itu bangsa Israel ini melupakan Tuhan. Jadi mereka kelaparan lah di situ. Tidak ada makanan untuk dimakan. Maka Naomi dan juga suaminya dan kedua anak laki-lakinya memutuskan untuk pergi ke tanah Moab.
Tanah Moab. Nah, di Moab itu mereka dengar banyak makanan di sana. Nah, satu lagi, Naomi dan keluarganya ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi mereka melalui kehidupan mereka menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi mereka dan mereka juga mengasihi orang lain. Maka pergilah mereka ke Moab. Nah, di Moab ini suami dari Naomi meninggal dunia. Jadi sedih sekali Naomi. Jadi tinggallah ini ada ibu Naomi dan 2 anak laki-lakinya. Suaminya namanya siapa Kak Fenty? Suaminya namanya siapa ya Kak Ivon? Abimelek. Ahimelek. Jadi meninggallah suami dari Naomi ini. Tinggallah kedua anak laki-lakinya beserta dengan ibu Naomi. 2 anak laki-lakinya siapa Kak Ivon? Yang ini namanya? Mahlon. Yang ini Mahlon, yang satu lagi Kilion. Kilion. Siapa tadi Yasmin namanya? Mahlon, satu lagi Kilion. Kilion, ingat ya, Mahlon dan Kilion. Nah, mereka sudah ada di tanah Moab dan setelah bertahun-tahun mereka tinggal, sekitar 10 tahun ya Alkitab dikatakan mereka tinggal di sana, maka menikahlah Mahlon dan Kilion ini dengan wanita Moab. Ya. Nah, 2 wanita Moab itu mereka, ini dia. Ini adalah istri dari Kilion dan ini adalah istri dari Mahlon. Setelah beberapa tahun mereka menikah menjadi menantu dari Naomi. Nah, adik-adik, di tanah Moab ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi mereka tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh Naomi dan juga anak-anaknya. Mereka tidak mengenal Tuhan di surga itu siapa, Tuhan yang maha besar yang selalu menyertai mereka itu siapa. Yang mereka tahu adalah mereka menyembah dewa-dewa di sana. Dan itu juga yang dilakukan oleh kedua menantu mereka sebelumnya. Tetapi saat kedua wanita ini, yaitu Orpa dan Ruth, menikah dengan kedua anak dari Naomi ini, mereka mengenal Tuhan yang disembah oleh Naomi dan juga anak-anaknya. Jadi mereka mengenal Tuhan di surga yang selalu memimpin mereka, yang memberi mereka makan, memberi mereka kehidupan, dan yang mengasihi mereka. Dan kedua menantunya ini, walaupun sebelumnya adalah mereka perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka dengan setia mengikuti semua ajaran yang diajarkan oleh ibu Naomi dan juga anak-anaknya. Mereka setia kepada Tuhan di surga. Nah, tapi beberapa tahun setelah itu anak dari Naomi ini meninggal dua-duanya. Jadi Mahlon dan Kilion ini meninggal. Wah, menyedihkan sekali ya. Mereka berdua meninggal. Tinggallah ketiga wanita ini tinggal bertiga. Kemudian setelah anak-anaknya meninggal, Naomi berkata kepada kedua menantunya bahwa dia ingin kembali ke negeri asalnya, yaitu Bethlehem, ya? di Bethlehem. Yang ada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu. Dia berkata kepada kedua menantunya, saya ingin kembali ke sana. Kalian berdua karena anak-anak saya sudah meninggal, pulanglah kalian ke rumah ibu kalian. Maka disuruh nih dua menantunya itu untuk pulang kembali ke rumah ibu mereka, ke rumah orang tua mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh kedua menantunya ini? Mereka berkata, jangan suruh kami pulang karena kami mengasihimu dan kami ingin besertamu. Tapi kemudian Naomi mendesak supaya mereka pergi, dan akhirnya ada satu menantunya yaitu Orpa. Orpa ini dia kemudian mencium mertuanya, kemudian dia pergi kembali ke negeri asalnya, ke rumah orang tuanya. Maka pergilah Orpa. Tinggal siapa tadi? Tinggal ibu Naomi dan Ruth menantunya. Tinggal mereka berdua. Kemudian saat Naomi melihat bahwa satu menantunya sudah memutuskan untuk pulang, dia berkata lagi kepada Ruth, tidak maukah kamu pulang seperti saudara iparmu, pulang ke rumah ibumu? Kemudian yang Ruth katakan di sana adalah, jangan suruh aku pergi, biarkanlah aku pergi bersama denganmu ibu. Bangsamu akan menjadi bangsaku dan juga Tuhan yang kau sembah akan menjadi Tuhanku. Itulah yang dikatakan oleh Ruth. Dengan setia dia ingin mengikuti
Naomi, karena kehidupan yang dia lihat dari ibu Naomi ini adalah kehidupan yang penuh kasih. Dia mengenal Tuhan di surga melalui Naomi, dan dia ingin terus mengikuti Naomi pulang kembali ke negerinya. Maka kembalilah mereka ke sepanjang perjalanan mereka kembali ke tanah Kanaan, yaitu di kota Bethlehem, di mana Naomi dan juga keluarganya berasal dari sana. Saat mereka tiba di tanah Kanaan, yaitu di kota Bethlehem, tempat Naomi dan juga keluarganya berasal dulu, orang-orang di sana Mereka semuanya langsung tahu menyambut, wah, ibu Naomi sudah pulang. Dulu mereka pergi, dan saat Naomi pulang maka mereka tahu semuanya dan mereka bersuka cita. Kemudian mereka mengenal tentang Rut, dan mereka tahu Rut ini adalah perempuan Moab, perempuan di mana kota-kota yang tidak mengenal Tuhan berasal. Tapi orang-orang di kota itu mengenal Rut ini bukan seseorang yang jahat, tetapi dia mengenal Rut sebagai seseorang wanita yang sangat baik, seseorang yang mengenal Tuhan dan seseorang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka juga mengasihi Rut. Kemudian suatu ketika Rut ini dia ingin mengumpulkan beberapa bulir-bulir jelai. Dari saat itu adalah musim menuai, jadi dia ingin mengumpulkan bulir-bulir jelai. Jelai itu semacam biji-bijian, mungkin seperti gandum kalau adik-adik pernah lihat. Jadi seperti untuk yang bisa dimakan. Nah, kalau kita makannya beras dari padi, nah seperti itulah, kita anggap saja seperti itu. Jadi dia meminta izin kepada Naomi untuk mengumpulkan itu di tempat menuai jelai tersebut. Kemudian pergilah Naomi ke tempat mengumpulkan jelai. Nah, di situ ada banyak sekali ladang di sana, dan Naomi di situ melihat ada banyak ladang-ladang. Kemudian dia memilih salah satu ladang, dan dia menemukan bahwa ladang itu adalah kepunyaan dari Boas. Boas ini masih mempunyai hubungan keluarga dengan Naomi ya. Jadi dia mengumpulkan di situ. Jadi kalau ada orang memetik, membabat tumbuh-tumbuhan dari jelai itu, kemudian dia mengumpulkan yang ada tersisa di belakangnya. Dia mengikuti dari belakang, dia mengikuti dari belakang, dia kumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya dia mendapatkan banyak. Kemudian dia pulang membawakan hasilnya itu. Kemudian ibu Naomi ini bercerita bahwa Boas itu adalah salah satu sanak saudara mereka. Jadi dia adalah orang baik. Jadi kamu tidak apa-apa mengambil di sana saja supaya aman, begitu. Jadi besok lagi Naomi datang ke sana. Kemudian saat dia sedang memungut biji bulir-bulir jelai yang tercecer itu, nah ini dia memungut. Kemudian datanglah, siapa ini tadi namanya? Boas. Datanglah Boas. Kemudian dia menanyakan kepada pegawainya. Jadi ini adalah pegawai Boas yang mengumpulkan jelai-jelai itu. Dia berkata, siapa perempuan itu? Kemudian pekerja yang mengumpulkan jelai ini berkata, itu adalah Naomi. Itu adalah Rut. Salah. Itu adalah Rut, menantu dari Naomi. Rut ini adalah orang Moab itu. Kemudian Boas sudah mendengar cerita tentang Naomi dan juga tentang menantunya, yaitu Rut yang baru datang dari perantauan dari negeri Moab. Dan dia tahu bahwa Rut ini adalah seseorang yang sangat baik, karena orang-orang di kota itu mengatakan bahwa Rut ini seorang yang sangat baik sekali, dan dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan, seperti Naomi, ibu mertuanya. Kemudian Boas mengatakan kepada pegawainya adalah, biarkanlah Rut mengumpulkan sisa-sisa dari jelai ini, atau kalau perlu kau sisakan yang banyak supaya dia bisa memungut banyak. Begitu baiknya Boas, akhirnya dia menyuruh pegawainya seperti itu, dan akhirnya Rut mengumpulkan lebih banyak lagi.
Kemudian tidak sampai situ saja, kebaikan Ruth ini terpancar dari kehidupannya, dari wajahnya, dan juga dari sikapnya, sehingga Boas juga mengasihinya. Dan akhirnya mereka karena Naomi dan juga Ruth sudah tidak mempunyai suami, jadi harus ada seseorang kerabat yang menebus mereka. Jadi ini peraturan di zaman dahulu, di zaman Israel. Jadi harus ada yang menebus mereka. Dan akhirnya yang menebus mereka bukan saja dari supaya kepunyaan mereka itu kembali kepada mereka, yaitu tanah mereka, kemudian ladang-ladang mereka, dan nama keturunan mereka tetap ada turun temurun. Jadi tetap ada penerusnya. Jadi harus ada penebusnya. Dan akhirnya Tuhan memilih Boas lah yang harus menebus Ruth dan juga Naomi, dan seluruh kepunyaan milik mereka dikembalikan kepada mereka. Dan akhirnya Boas menikahi Naomi, menikahi Ruth. Aduh, Kak Fenty salah terus. Jadi Boas menikahi siapa? Ruth. Nah, jadi menikahlah mereka menjadi sepasang suami istri. Dan akhirnya setelah mereka menikah, lahirlah seorang anak. Nah, kita pasang dulu rumahnya. Ini dia rumahnya. Agak kesini juga supaya kelihatan. Ya, ini rumahnya Bapak Boas dan juga Ruth. Ini dia Ruth. Kemudian tadi, ada seorang bayi ya. nah ada seorang bayi di sini. Seorang bayi laki-laki yang sangat dikasihi. Bayinya bernama siapa, Kak Ivon? Namanya Obed. Nah, bayinya ini bernama Obed. Kemudian adik-adik tahu siapa bayi ini? Bayi ini adalah kakek dari Raja Daud. Dan adik-adik tahu itu siapa? Bayi ini akan menjadi kakek buyut dari Tuhan Yesus saat Yesus nanti lahir ke dunia. Jadi ini adalah kakek buyutnya yang jauh sekali ya dari Tuhan Yesus. Nah, inilah rencana Tuhan yang luar biasa kepada Ruth. Karena Ruth ini adalah seseorang yang mengasihi Tuhan, walaupun sebelumnya dia tidak mengenal Tuhan, tapi saat dia mengenal Tuhan melalui kehidupan Naomi dan juga anak-anaknya yang kemudian menjadi suaminya, dia memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, cerita pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita bisa bersikap dan juga menghidupkan kehidupan seperti Naomi. Ibu Naomi ini adalah ibu yang baik. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya tentang Tuhan dan juga untuk setia kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun mereka mengungsi ke negeri Moab di mana banyak sekali penyembahan berhala di sana. Bahkan seluruh orang-orang di sana tidak mengenal Tuhan. Tetapi karena kehidupan mereka yang selalu setia kepada Tuhan, maka mereka bisa menjadi terang di sana. Dan akhirnya mereka membawa orang, yaitu menantunya. Naomi membawa menantunya untuk mengenal Tuhan dan setia. Begitu Kak Ivon. Ceritanya luar biasa ya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada seperti Naomi. Untuk itu jangan lupa ada di seluruh Nusantara juga bisa membaca ya, membaca cerita tentang Naomi ini di dalam buku Ruth pasalnya yang 1 sampai yang keempat. Di situ jelas diceritakan. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk terus mempelajari akan apa? Akan firman Tuhan, akan Alkitab ya, supaya adik-adik juga bisa apa? Bisa mempunyai kehidupan yang baik sebagaimana Naomi. Naomi mempunyai kehidupan yang baik sehingga banyak ya orang-orang yang apa, yang melihatnya dan mereka mulai bertobat dengan kehidupan daripada Naomi dan juga kehidupan daripada anak-anaknya. Dan juga di sini siapa namanya, Ruth ya. Ruth walaupun dulunya dia tidak mengenal Tuhan yang benar, dulunya dia orang yang tidak tahu tentang firman Tuhan, akhirnya dia apa? Dia tahu melalui kehidupannya Naomi, dan dia juga apa? Mau untuk diajar ya, mau untuk
mau untuk dilatih setiap hari untuk mengenal apa? Mengenal Tuhan, Tuhan yang benar. Untuk itu pelajaran Alkitab adalah pelajaran yang sangat penting dari semua pelajaran. Dikatakan di Roh Nubuat ya, bahwa semua pelajaran itu apa? Tidak lebih penting daripada Alkitab ini. Dan untuk itu adik-adik biarlah kita selalu apa? Rajin mempelajari Alkitab, sehingga Tuhan akan memberikan kita apa? Hikmat dan kepintaran. Ada ayat yang ingin dibagikan Kak Fenty? Ayatnya kita lihat di dalam buku Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Daniel mau baca. Rut pasal yang pertama ayat 16. Ayatnya yang ke-16. Apa dikatakan? Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu dan Allahmu Allahku. Bangsamulah bangsaku dan Tuhanmulah Tuhanku. Itulah kesaksian yang diberikan oleh Rut. Melalui kehidupan Naomi, dia bisa mengenal Tuhan. Demikian juga melalui kehidupan kita, melalui kehidupan adik-adik semuanya di rumah. Apakah adik-adik bisa menjadi anak-anak yang baik, tidak suka marah-marah, tidak suka bandel, tidak suka merengek? Apakah adik-adik bisa menjadi anak-anak yang manis, yang menjadi anak-anak Tuhan, di mana anak-anak lain bisa melihat bahwa adik-adik adalah anak-anak yang patut ditiru, di mana terang Tuhan ada melalui kehidupan adik-adik semuanya. Oke, inilah cerita kita pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa ya Kak Ivan. Oke, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Pagi hari ini anak-anak-Mu di seluruh Nusantara sudah mendengarkan cerita tentang iman yang dimiliki oleh Naomi dan juga Rut. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa menjadi terang dimanapun kami berada, menghidupkan kehidupan yang Kau ajarkan dalam kehidupan masa kanak-kanak kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, tidak suka marah-marah, tidak suka merengek, dan menurut apa yang Kau katakan, apa yang orang tua kami katakan. Pimpin kami Tuhan selalu menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Sertai juga orang tua kami, biarlah mereka juga dapat membimbing kami menjadi anak-anak yang baik, yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, sampai berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Dadah.